Sebelum memulai videonya, saya mengingatkan ke kalian, apabila manhwa ini update-nya sekitar 2 minggu sekali setiap 2 chapternya. Jadi, saya juga hanya bisa bahas manhwa ini sekitar 2 minggu sekali. Dan satu hal lagi, durasinya tergantung berapa halaman di setiap chapternya. Ingat, saya cuma pembawa alur cerita, bukan pembuat komiknya. Jadi soal kapan update-nya tergantung kapan komiknya update. Oke. Cerita berlanjut. Setelah Su Changge menghajar Ye Feng habis-habisan, nampak di situ dia membebaskan 3 budak yang menjadi bahan lelang. Dengan tegas, dia berujar bahwa di 9 surga dan 3 alam, segala sesuatu yang memiliki roh, tidak ada ras yang terlahir menjadi budak. Mendengar perkataan manis dari Su Changge, 3 wanita itu sangatlah kagum. Mereka bertiga sangat berterima kasih pada Su Changge. Selain itu, mereka juga bersedia mengabdi pada Su Changge. Tapi Su Changge berkata, itu semua tidak penting. Dia bertanya pada 3 wanita itu, apakah mereka tidak ingin membalas dendam. Dan ya, mereka pun langsung memasang tatapan penuh intimidasi. Kemudian langsung bergerak ke arah para orang-orang biadab yang memperlakukan mereka layaknya hewan. Mendapati itu, semua orang langsung berlari dan berteriak minta tolong. Hingga pada akhirnya, semua orang itu pun tergeletak tak bernyawa. Dengan berlagak layaknya seorang penjahat, Su Changge bertanya pada mereka bertiga, apakah mereka ingin bergabung bersamanya ke istana Xiu Luo. Dia juga berkata, apabila mulai sekarang, dialah satu-satunya yang menyinggung orang lain. Dan jangan sampai orang lain berani menyinggungnya. Nampak di situ, tubuhkan mayat tergeletak tak berdaya. Sedangkan 3 wanita yang mendengar perkataan Su Changge bersedia untuk mengikuti Su Changge. Dengan itu Su Changge tertawa puas dan dia juga langsung memanggil Linglong. Setimbanya Linglong, Su Changge memintanya untuk membawa 3 wanita itu ke istana Xiu Luo dan menyembuhkan luka mereka sekaligus berlatih tanpa penolakan sama sekali. Linglong menerima perintah itu. Setelah itu semua, Su Changge berkata, mulai malam ini, istana Xiu Luo milik Su Tianxie akan sepenuhnya menjadi malang yang menakutkan bagi benua ini. Beberapa hari kemudian, di tengah hutan yang lebat, terdapat sebuah sungai. Dan di situ juga ada sebuah cahaya kuning kemerahan yang menjulang tinggi ke langit. Dan ternyata, cahaya itu ternyata disebabkan karena Wang Xing yang sedang meditasi. Dan simbol yang ada di dahinya keluar membentuk sebuah ponik api. Wang Xing bertanya kepada ponik itu, apakah ia yang keluar dari tubuhnya. Ponik itu pun memperkenalkan dirinya. Dia bernama Feng Shu. Dan dia adalah penjaga klan Kaisar Ponik selama beberapa generasi. Dia juga memberitahu Wang Xing apabila dia adalah tubuh Ninether Emperor Ponik. Selama dirinya membantu Wang Xing membangkitkan ingatan Ninether dari kehidupan sebelumnya, Wang Xing bisa menguasai dunia sesuka hatinya. Mendengar itu, Wang Xing cukup senang. Dia juga mempertanyakan kebenarannya. Ia juga berpikir dengan cara itu dia bisa lebih dekat dengan Su Changge. Tapi Feng Shu berkata, ada syarat yang harus dilakukan oleh Wang Xing, yaitu meninggalkan tempat ini dan ikut bersamanya ke Tanah Suci Kaisar Ponik. Karena hanya aura dari Tanah Suci Kaisar Ponik yang bisa merangsang garis keturunan ke tingkat tertinggi. Mendengar itu, Wang Xing berpikir. Dia bertanya-tanya apakah dia harus pergi dan meninggalkan masternya. Kemudian, mewarisi ingatan Kaisar Ponik dari kehidupan sebelumnya. Dia cukup bingung apakah dia masih bisa menjadi dirinya sendiri. Feng Shu mencoba membujuk Wang Xing karena dia bisa mendapatkan banyak manfaat seperti darah diaktifkan, ingatan terbangun, naik ke surga dalam sekejap. Dan semua itu juga tidak ada di 3 alam. Feng Shu bertanya apakah Wang Xing keberatan meninggalkan master bodohnya itu. Mendengar perkataan itu, Wang Xing dengan tegas berkata apabila dia tidak mau memiliki kekuatan seperti itu. Karena ketika dia membangkitkan ingatan Ninether Emperor Ponik dari kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, melainkan hanya menjadi sebuah wadah. Menerima pernyataan dari Wang Xing, Feng Shu menganggap Wang Xing adalah Kaisar Ponik terburuk yang pernah ia lihat. Di tengah itu, Feng Shu merasakan kehadiran seseorang. Ia berkata pada Wang Xing apabila dirinya sudah mengatakan semuanya di sini. Jadi, jika Wang Xing sudah memikirkannya, ia meminta Wang Xing untuk memanggilnya lagi. Dan di situ, seorang pria dengan kipas di tangannya mendatangi Wang Xing. Dia beralasan tidak sengaja lewat dan tidak melihat apa-apa.
Mengetahui ada orang asing yang datang ke sektenya, Wan Xing langsung menodong orang itu dengan pedangnya. Ia bertanya tentang identitas dari orang itu dan mengapa dia berani sekali menerobos ke sekte Sword Cloud Immortal. Dengan senyum sok ramah, orang itu berkata bahwa dia sudah menghitung dengan jarinya dan hari ini baik dirinya dan juga Wan Xing tidak akan mengalami bencana berdarah. Ia rasa pertemuan mereka secara kebetulan adalah sebuah takdir. Ia juga mengajak Wan Xing untuk saling mengenal satu sama lain. Namun, Wan Xing tak menghiraukan orang itu sama sekali dan bergegas pergi meninggalkan orang aneh itu. Mendapati itu, orang itu tersenyum di balik kipasnya. Dia juga bergumam menganggap Wan Xing sangatlah imut sebelum dia dewasa. Sedikit info, dia memanggil Wan Xing dengan sebutan permaisuri. Selain itu, dia juga bertekad tak akan membiarkan Wan Xing hancur di dalam tangan Su Chang'e. Sedangkan di tempat Su Chang'e, dia merasakan adanya niat pembunuh yang sangat kuat. Dan di saat itu juga, sistem muncul memberitahu Su Chang'e apabila Golden Finger milik Wan Xing telah tiba. Ketika Wan Xing terbangun, dia akan meninggalkan Su Chang'e dan menyebabkan kegagalan dalam misi. Sistem juga menampilkan panel profil milik orang tadi. Nampak di situ, nama dari orang misterius itu adalah Feng Yichen. Dia juga merupakan seorang sen dari klan Dianji. Sistem menjelaskan lagi, apabila setelah Kaisar Phoenix bangkit, klan Dianji Sensuan dapat menghitung keberuntungan dan kesialan bagi Wan Xing dalam 10 tahun ke depan. Jadi, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Dengan itu juga kita tahu apabila Yi Chen memiliki ingatan 10 tahun ke depan sama dengan Su Chang'e. Su Chang'e bertanya pada sistem apakah dirinya telah menjadi target kekuatan tertinggi Nin Heifer di klan Tianjie Sensuan. Sistem membenarkan pertanyaan Su Chang'e. Dengan itu, Su Chang'e akan membuatnya datang dan tak pernah kembali. Ia bertanya sekali lagi pada sistem apakah ada keterampilan dari klan Xianji, Tianshuan di toko sistem. Dia meminta satu salinannya. Sistem pun mengkonfirmasi permintaan Su Chang'e. Panel pun berganti ke situasi Yolan. Nampak di situ, dia tengah berusaha dengan susah payah menahan guntur penghakiman supaya dia bisa menerobos dan menjadi naga. Namun, secara mengejutkan perisai yang menahan guntur itu pecah. Untungnya juga ada Su Chang'e yang langsung membantunya. Dia berkata pada Yolan apabila dia sudah memberitahunya ketika dia menjadi seorang supreme, dirinya akan membantu menjaga dari hukum. Tapi secara mengejutkan, Su Chang'e menghunuskan pisau ke arah punggung Yolan dengan menahan sakit. Yolan bertanya apa yang Su Chang'e lakukan. Dengan tegas Su Chang'e berkata, "Aku mendekatimu hanya untuk hari ini. Saat kau berubah menjadi naga, keluarkan tulang nagamu. Seluruh kultivasimu adalah milikku." Setelah mengambil tulang naga Yolan, Su Chang'e merendahkan Yolan dan memintanya untuk mokat saja. Dalam situasi itu, Yolan hanya bisa menangis dan tak menyangka Su Chang'e melakukan itu semua. Tapi yang tidak diduga ternyata semua itu hanyalah ilusi. Bahkan Yolan sangat terkejut karena dirinya masih hidup. Ia cukup penasaran apakah itu tadi hanyalah ilusi. Tapi ia cukup heran mengapa rasa sakitnya begitu nyata. Dan di saat itu juga Yi Chen muncul menghampiri Yolan. Yolan bertanya identitas dari Yi Chen dan ia juga bertanya apakah ilusi tadi ulah dari Yi Chen. Yi Chen pun memperkenalkan dirinya dan berkata bahwa semua yang dilihat Yolan tadi bukanlah ilusi, melainkan masa depan. Mendengar itu Yolan tak percaya sepenuhnya begitu saja. Ia menganggap Yi Chen hanyalah omong kosong. Secara mengejutkan juga, Yi Chen menerima sebuah serangan beruntun dan ternyata itu adalah Su Chang'e. Ia bertanya pada Yi Chen mengapa dia berani menyerang Yolan. Sedangkan Yi Chen sendiri cukup terkejut dengan kecepatan Su Chang'e. Dan dia juga harus menerima tendangan kuat dari Su Chang'e sehingga dia dibuat terpental amat jauh. Seperti yang diharapkan dari si pembuat onar dunia ini, kekuatannya begitu sederhana dan tanpa basa-basi, namun sangat mendominasi. Su Chang'e terus menerjang maju, berniatan menghabisi Yi Chen. Mengetahui itu Yi Chen langsung membuat sebuah perisai yang mengelilingi dia, sehingga Su Chang'e hanya bisa memukul perisai yang ia buat. Su Chang'e menganggap Yi Chen pengecut dan memintanya untuk segera keluar dan bertarung. Dengan santai Yi Chen menenangkan Su Chang'e dan ternyata Su Chang'e dibawa Yi Chen ke dalam ilusinya.
yang memberitahu Su Chang'e apabila dia sudah melangkah dalam kematian. Di situ juga ada sebuah formasi yang memunculkan sebuah aura yang melilit Su Chang'e. Su Chang'e tak menyangka dirinya sudah terjebak dalam formasi. Sambil mengeluarkan aura menyerupai pedang, Yi Chen berkata bahwa dirinya sudah menghitung takdir Su Chang'e hari ini. Dan dalam sekejap aura itu langsung menancap ke seluruh tubuh Su Chang'e. Melihat itu Yolan yang khawatir langsung bergegas menghampiri Su Chang'e. Tapi Yi Chen menggunakan Dragon Person untuk menahan Yolan. Ramalan dalam Senjutsu membicarakan betapa hebatnya Su Chang'e dan bagaimana dia bisa membalikkan dunia. Konyol sekali. Hari ini sepertinya keahlianku dalam perhitungan masih perlu ditingkatkan lagi. Tapi yang tidak disangka-sangka, Su Chang'e sudah ada di samping Yi Chen. Bahkan dia tidak kenapa-kenapa sama sekali. Dengan santai juga dia mempertanyakan kebenaran dari perkataan Yi Chen. Mendapati itu Yi Chen cukup terkejut. Tapi gak banyak omong, Su Chang'e langsung menyiapkan pukulan kuat dan langsung menghantamkannya ke muka jelek Yi Chen. Ledakan kuat pun cukup menggelegar efek dari serangan Su Chang'e. Dan ya, bersambung. Nunggu update lagi nih kita. Hahaha.